Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara, Dan beserta saudara juga. silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Papa Gereja Agustinus menegaskan, mereka yang mengasihi tidak ada yang terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penegasan Agustinus ini menjadi sarana bagi kita untuk melihat diri masing-masing yang merasa sulit untuk mewujudkan kasih. Kasih itu sederhana. Ketika kasih menjadi rumit, di sana ada hati yang merumitkannya. Dendam, amarah, kekecewaan, pembiaran terhadap luka dan sikap batin tidak mau berpulih mendatangkan rasa sakit. Dalam doa, marilah kita memohon belas kasih Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau yang penuh ampunan, mengajari kami juga untuk mengampuni sesama kami dengan ringan, tanpa tekanan, paksaan, kerelaan yang menjadi kebiasaan kami. Karena pengampunan adalah dasar kami mewujudkan kasih. Tolonglah kami menyadari ketidaksempurnaan kami dan sesama kami dengan mengurangi, menuntut, dan menilai. Kiranya kasih-Mu menjadi penolong kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Mampirlah dengar doa. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Tata Rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan,
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih tidak ingkar. Allah yang menyatakan anugerah-Nya membaharui kehidupan kita sesuai dengan janji-Nya. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan Injil Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita menyiapkan dengan doa saya hantarkan. Ya Bapa di surga, berfirmanlah, kami ingin merenungkan, menghayati dan melakukan sabda-Mu. Maka tolonglah kami semua, di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, yang demikian sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja, lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, bagi beberapa orang, seringkali kita mendengar bahwa untuk melakukan kasih ini teramat sulit, teramat tidak mudah. Bahkan dalam beberapa kali perjumpaan, ketika dibacakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, maka akan selalu juga diawali bahwa ketika kita meneliti keberadaan diri tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah, ternyata juga tidak mudah. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan sekali lagi menandaskan bahwa untuk melakukan kasih itu sangat tidak mudah. Ada kalimat-kalimat negatif yang disampaikan ketika hukum kasih, hukum yang pertama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dibacakan, maka kalimat-kalimat negatif itu sebenarnya harus mulai kita singkirkan. Kita harus menjadi yakin bahwa kita mampu melakukan kasih yang Tuhan perintahkan. Walaupun dalam praktek mungkin tidak seperti apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi kita sudah berusaha yang terbaik. Lalu kenapa sebenarnya hal itu menjadi sangat sulit, sangat susah? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, yang menjadikan sulit adalah cara pandang, fokus kita, perhatian kita ketika melakukan atau mempraktekkan kasih itu adalah pada diri kita, pada
sesama kita. Kalau fokus perhatian kita atau cara pikir kita adalah melihat diri kita, melihat sesama kita, maka yang akan terjadi kita akan penuh dengan kekecewaan. Kita akan melihat hati kita yang sangat-sangat terluka, hati kita yang sudah tidak lagi merah, tetapi menjadi hitam. Karena tumpukan-tumpukan luka yang sekian lama tidak pernah kita pulihkan. Ada amarah, ada kekecewaan, dan ada seolah-olah pembiaran, ya wis ben lah gitu ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah sakit yang ada dalam hati kita, ya wis ben, engko mari dewe gitu. Kata-kata ini sangat memang membuat kita ayem, tetapi tidak mengobati, tidak memulihkan luka kita. Kalau Yesus juga melihat fokusnya adalah manusia, maka dia akan gagal. Bapak Ibu bisa lihat 12 murid Yesus, ternyata tidak semuanya sangat berprestasi. Kita melihat Yudas Iskariot salah satunya. Jadi kata-kata ini diberikan sesudah Yudas pergi. Yudas yang semula tidak bermaksud mengkhianati, tetapi pada akhirnya melihat kenyataan Yesus tertangkap karena kong kali kong Yudas Iskariot dengan para ahli Taurat, Farisi, dan mahkamah agama pada waktu itu. Nah, kalau Yesus melihat ini, maka akan sangat susah dia mempraktekkan kasih Bapa, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Tapi kita melihat bahwa Yesus mampu melakukan, Yesus dalam diri manusia. Jadi kita letakkan dulu Yesus dalam diri Allah. Kalau kita mengatakan kita tidak meletakkan Yesus dalam diri Allah, kita akan itu kan Allah, itu kan Tuhan. Coba kita singkirkan terlebih dahulu diri Allah di dalam Yesus, tetapi kita lihat dengan sungguh diri manusia dalam diri Yesus waktu itu. Apalagi di kemudian hari, di peristiwa penangkapan, murid yang dianggap sebagai batu karang, Simon Petrus pada akhirnya juga menyangkali sampai 3 kali. Nah, inilah kenyataan kalau Yesus fokusnya, perhatiannya pada murid-muridnya, pada dunia ini, maka dia akan banyak menemui kekecewaan. Maka ketika dalam proses pergumulan yang panjang, di dalam doa di Getsemani, kita melihat bahwa yang menjadi perhatian fokus di dalam melakukan kasih adalah Bapa sendiri. Bapa yang sumber kasih, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menghidupi kasih, maka Yesus sebagai manusia dalam dirinya mampu mewujudkan kasih itu. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, sekarang mulailah membuang kata-kata negatif, kalimat negatif tentang tidak mudah, tidak gampang, dan sangat sukar untuk mewujudkan kasih. Kembali, kalau kita melihat, memfokuskan dan memperhatikan kasih Bapa itu sendiri, maka saya yakin kita akan sama seperti manusia Yesus, bisa melakukan dan mempraktekkan kasih. Karena kasih Bapa adalah kasih yang tidak pernah ingkar. Maka Roh Kudus itu digambarkan dengan merpati. Merpati tak pernah ingkar janji. Jadi fokuslah ketika kita mencoba mengasihi dengan sungguh suami kita, istri kita, anak-anak kita, di antara jemaat, di antara tetangga, di antara masyarakat di sekitar kita, alihkan fokus kita pada Bapa, alihkan fokus kita pada sumber kasih itu. Maka kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan dimampukan untuk memulihkan hati kita
kita dimampukan untuk dapat mencintai bahkan terhadap musuh-musuh kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kegagalan kami adalah kegagalan dalam melihat cara pandang, fokus kami dan perhatian kami. Ketika kami mewujudkan kasih, perhatian kami adalah manusianya. Perhatian kami adalah bumi ini, dunia ini. Kami belajar dari Kristus, dari Yesus sebagai sosok manusia yang tetap bisa melakukan kasih Bapa sampai pada puncaknya di kayu salib. Walaupun beberapa kali Engkau sendiri menyaksikan murid-murid yang dikasihi ketika diminta untuk menemani dalam doa di Getsemani, ternyata mereka malah tertidur. Betapa rapuhnya kalau fokus ini pada manusia, betapa akan menemui kekecewaan, sakit hati. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mengubah cara pikir kami, cara memperhatikan, fokus kami pada Bapa. Sehingga ketika kami sakit, ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami dihina, ketika kami harus mengasihi musuh kami, yang kami lihat adalah sumber kasih itu sendiri yang tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, untuk yakin dan berpikir positif bahwa kasih itu mampu diwujudkan ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah setiap kasih yang sudah ada dan akan ada di masa-masa yang akan datang, baik di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, baik di tempat pekerjaan kami, di sekolah, di gerejamu ini. Karena Engkau sendiri sebagai sumber kasih tidak akan pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang 35 yang demikian. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Mari kita kumpulkan persembahan kita, baik uang atau barang, mingguan atau khusus, dengan menyanyikan kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya.
kasih lemah lembut, kasih memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, yang penuh kemuliaan, kiranya kami belajar bahwa memberi persembahan adalah juga melatih kebiasaan untuk selalu memberi yang baik dalam kehidupan, terutama mereka yang terpinggirkan, yatim, piatu, tertindas, mengalami ketidakadilan, mengalami kekerasan, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, sekolah, korban perundungan, korban pelecehan, dan kekerasan seksual. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi bagian untuk memperindah kehidupan, bukan merusak kehidupan, baik dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami akan berdoa bersama Bapa kami yang ada di surga, didudukkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, di jantung kita, dengan hati yang terarah kepada Kristus. Kita menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Sang Kasih menyatukan kita dalam kasih-Nya yang kekal, sehingga dalamnya kita berlimpah dengan berkat yang bersumber dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, O Yesus Tuhan dan Rajaku. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan